Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Idai Official. Ya, banyak yang saya ingin bahas pada konten kali ini. Ya, terutama tentang rumor-rumoran ya dengan skuad Persib yang kemarin. Menurut saya jangan terlalu banyak lah. Dengan outnya Coach Bojan dari kursi ke pelatihan. Ya, menurut saya jangan terlalu banyak pemain yang out. Mungkin Persib hanya tinggal membutuhkan di lini depan sih ya. Terutama striker ya. Terutama striker, Persib harus butuh striker yang benar-benar tajam. Apalagi kan sekarang kalian bisa tahu ya, rival kita sudah mengontrak mantan pelatih timnas ya. Oke, okay. Dia jadi masalah bagi saya. Tenang saja, mereka mau ngontrak siapapun, mau Pep Guardiola sekalipun tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Itu hak mereka. Tapi ini yang akan saya bahas pertama bukan tentang kontrak-kontrak pelatih atau pemain di Persib ya. Ini saya sangat benar-benar kecewa ya dengan perilaku orang-orang di Indonesia gitu. Saya sangat kecewa dengan ini. Kenapa? Karena ada satu video yang memperlihatkan ya ketika pemain timnas ingin berangkat. Ini kejadian sebelum pertandingan kemarin ya, timnas Indonesia senior ya. Ada kejadian sebelum pemain berangkat ke stadion GBK, itu ada kejadian, ada sebuah video ya. Ini saya agak sedikit kecewa, bukan sedikit lagi sih, lumayan banyak kecewa, benar-benar kecewa dengan perilaku ini, yang mungkin perilaku yang tidak terpuji ya. Jadi ada pemain Persib ya, Beckham Putra ya, yang pastinya kita tahu semua. Beckham ketika ingin menaik bus ke stadion ya, ingin menaiki bus, dan di situ ada lontaran kata. Ini yang buat saya kecewa, itu dia kok bisa lontaran kata itu dari seorang supporter, penggemar penggemar timnas. Kok bisa sih ngomong seperti itu gitu ke pemain timnas? Walaupun memang Beckham status pemain Persib, tapi dia didatangkan ke timnas untuk bergabung untuk menjadi pemain timnas. Beda ya, liga sudah selesai. Tolong, untuk teman-teman semua, liga sudah selesai. Kalau mereka dipanggil timnas ya itu berarti udah jadi hak timnas. Ya berarti mereka udah bergabung ke tim nasional, ke negara gitu. Kalau masalah tim itu hapus dulu lah. Walaupun mau mereka main di mana, mau main mereka di Arema, mau mereka main di Persebaya, mau Borneo, mau Persija, mau Persib, itu stop dulu. Karena di situ mereka berjuang bersama ya. Mereka berjuang bersama demi apa? Demi Indonesia, lebih negara. Saya sangat kecewa dengan lontaran kata seperti ini. Apalagi sampai bilang anjing di depan banyak orang, di depan mungkin ada ratusan orang di situ ya. Kecewa saya.
dengan hal seperti ini? Emang pantas kepada pemain bilang seperti itu? Emang pantas? Mereka itu berjuang untuk negara loh. Mereka sebagai pahlawan bagi negara. Tapi kalian sebagai warga negara Indonesia, kalian tidak tahu diri. Kalian bilang anjing ke pemain timnas. Stoplah rivalitas. Kalau kalian cuma mentingin soal rivalitas, ngapain? Saya kecewa banget ini sama ini. Di depan umum, dia bilang anjing kepada Beckham. Coba kalau ada saya di sana. Aing tenggel ku aing anjing. Nu kitu. Capek saya sudah. Ya. Mungkin niat mereka mengkritik. Banyak alasan begitu. Mana ada mengkritik sampai anjing-anjingin. Gak ada mengkritik, menganjing-anjingkan pemain. Kritik boleh, saya menerima kalau kalian mau mengkritik Beckham, mengkritik permainan Beckham, boleh silakan. Kritik yang sewajarnya. Tapi saya nggak akan terima kalau kalian sampai hujat Beckham. Sampai kalian bilang anjing di depan umum. Apalagi di situ banyak media. Beckham bukan pemain bintang. Tapi nama dia bersinar di Persib. Dia lahir di Bandung. Dia besar di Bandung. Awal kali karirnya di Persib. Saya kecewa dengan sikap lu yang seperti itu terhadap Beckham. Dia datang ke timnas bukan mau dia, tapi disuruh untuk oleh pelatih. Kalau nggak disuruh pun Beckham nggak bakal mau, karena dia selalu seperti ini kan. Setiap timnas main, setiap Beckham Putra dipanggil oleh timnas ada saja gebrakannya. Ini kali ini sangat anjing emang. Kalian mengkritik boleh. Saya juga pasti akan kecewa kalau bukan hanya Beckham saja ya. Kalau ini terjadi untuk pemain lain gitu. Karena mereka berjuang demi negara. Tapi kalian menganjing-anjingkan mereka. Sebagai supporter, di mana harga diri kalian? Sebagai penikmat sepak bola, kalian bilang seperti itu layak? Apakah kalian layak seperti itu? Ya, memang tidak semua. Ini hanya oknum. Tapi saya agak kecewa dengan kejadian ini. Sudahlah. Ya, saya sudah terlanjur kecewa dengan kejadian seperti ini. Saya sudah pernah bilang di konten saya. Sudahlah. Kalau lu pada gak mau Beckham dipanggil sama timnas atau pemain Persib dipanggil sama timnas, kalian bilang sendiri pelatih
Saya sudah pernah bilang di konten, udah buat pemain Persib mending pulang saja daripada kalian dibegitukan di timnas. Siapa sih lama-lama ya digituin, lama-lama sakit hati juga. Orang itu punya batas kesabaran, bos. Tidak selalu sabar. Kalian boleh silakan mengkritik Beckham, silakan saja. Mau mengkritik silakan, gue gak melarang. Cuma jaga sikap, jaga ketikan lu, jaga omongan lu. Beckham itu pemain timnas negara. Dia datang ke sana untuk membela negara. Ya, saya benar-benar kecewa dengan kejadian ini. Oke lah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk ini adalah saya nggak mau memperkeruh lagi suasana tentang ini. Tapi untuk teman-teman semua, jadikan ini pelajaran. Ya, entah itu the supporter Persija, entah dari manapun itu ya, ini jadikan pelajaran. Janganlah kalian ngomong seperti itu ke pahlawan negara yang berjuang demi negara, demi demi lambang Garuda, demi Indonesia. Saya tidak tahu ya. Oke, berikutnya saya akan membahas tentang rumor-rumor yang beredar. Persib kebanyakan rumor yang akan out ya. Banyak rumornya pemain yang akan out, termasuk pemain kunci Persib mungkin ya, Federico Barba. Ini berat. Sebenarnya kontrak Federico Barba kalau nggak salah sampai musim depan ya. Kontraknya cuma kayaknya ya kalau udah keputusan bersama dengan dia, kalau dia gak mau diperpanjang ya silakan ya. Asal jangan kayak tragedi kemarin ya Daisuke Sato. Itu saya tidak akan membahas itu. Ya. Dan Patricio Matricardi dikabarkan diminati oleh tim Thailand gitu kalau nggak salah ya. Port. Dan Andrew Jung diminati oleh Lion City Sailors kalau nggak salah. Tapi belum ada info yang terkini karena yang baru resmi keluar dari Persib hanya baru pemain bintang yang berlabel Eropa, Lepin Kurzawa. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lepin Kurzawa ya, karena telah mau menjadi bagian dari keluarga Persib gitu. Itu suatu kehormatan karena beliau karena beliau adalah pemain kelas Eropa ya. Ini suatu kehormatan bagi Persib dan terima kasih mungkin Lepin Kurzawa mungkin telah mengajarkan seluruh pemain dengan budaya di Eropa sana ya. Ya, banyak sekali. Ya, terima kasih. Dan terutama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bojan Hodak yang sudah resmi
meninggalkan kursi kepelatihan Persib Bandung. Ya, ini kemarin saya sangat sedih ya. Kalian bisa lihat di konten saya, di konten TikTok ya. Bojan Hodak datang ke Persib ketika Persib ingin terdegradasi. Mau terdegradasi, tapi dia datang bagaikan pahlawan. Dan disitulah dia membawa Persib juara pertama kali setelah puasa 10 tahun. Hampir 10 tahun lah ya. Ini sangat luar biasa. Kalau nggak salah ya, hampir 10 tahun ya. 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh, 24 ya, 10 tahun lah. 24 kan kita juara. Ya. Terima kasih untuk Laipin Kurzawa dan juga Bojan Hodak. Terutama Bojan Hodak sih. Saya baru mengucapkan banyak terima kasih. Dia sudah membuat sejarah di klub ini dan mungkin nama dia tidak akan dilupakan di kota ini, di tim ini ya. Sangat luar biasa ya. Dan dikabarkan beberapa pemain juga akan meninggalkan Persib mungkin ya, Federico Barba. Tapi menurut saya Federico Barba layak untuk perpanjang sih. Kalau dia mau ya, ini keputusan ada di pemain ya. Mungkin kalau manajemen akan mengikut ya, kalau kesepakatannya sudah fix pasti manajemen ikut. Cuma kan ini tergantung dari pemainnya gitu. Nah, sebenarnya mereka Barba, Patricio, Andrew Jung juga lumayan bagus. Cuma mungkin untuk lini depan terserah ya. Kenapa? Karena kurang lah di musim kemarin itu untuk lini depan ya, kurang kokoh, kurang ini ya. Pokoknya lah kurang sadis gitu di musim kemarin itu. Siapa lagi? Ramon nggak tahu ya. Si Persib akan mendatangkan siapa, saya belum tahu info jelasnya. Saya tidak akan membicarakan pemain yang akan datang, silakan. Itu urusan manajemen. Siapapun yang akan datang mungkin pasti dia akan diterima baik di Persib ya. Itulah ya. Dan satu kejadian yang miris sekali ya, baru saja terjadi, mungkin baru viral kemarin malam. Saya baru melihat tadi malam sih, bukan kemarin malam, tadi malam saya baru melihat di sosial media. Ini perilaku yang tidak diduga ya. Ketika ada acara dari Peking Banten ya, di Peking Banten ingin mengadakan silaturahmi dan doa bersama di sana ya. Ada serangan yang dilakukan oleh oknum supporter Persija Jakarta, yaitu The Jack. Oknum ya, saya bilang oknum dari supporter Persija Jakarta. Dan hal itu mengakibatkan ada korban, seorang balita dan ibunya. Jadi saya sangat kecewa dengan kejadian ini. Tolong ingat, rivalitas hanyalah 90 menit. Kalau kalian terus begini, bagaimana sepak bola Indonesia bawa maju? Supporternya kayak gitu ya. Masa sih kalian beraninya nyerang anak ini gitu, membuat
menginikan anak kecil gitu. Walaupun kalian bukan mengincar anak kecil itu, tapi tolong kalian bisa lihat di situ ada anak kecil. Ya. Anak kecil itu bayi, balita itu pasti trauma dengan kejadian seperti itu karena mereka belum bisa. Mereka akan terus mengingat hal-hal kejadian buruk atau kejadian bahagia di masa kecilnya. Mereka pasti akan mengingat itu. Ini balita loh, jadi korban. Tolonglah, kalian benci-benci tapi asal jangan sampai merusak nama supporter kalian sendiri gitu. Kalau kalian mau jadi preman silakan, itu hak kalian. Tapi ingat, jangan bawa jangan bawa ke dalam sepak bola. Jangan dibawa ke dalam sepak bola. Dan untuk mungkin ini saya ada pesan untuk seluruh keluarga korban, ya, ayah dan ibunya, ibu yang mungkin menjadi juga korban ya, dan anaknya, saya turut berduka. Saya turut berduka, semoga ibu dan anak ibu sehat selalu, sehat kembali ya. Dan semoga diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Ya, itu. Jadi mungkin konten hari ini ya, begitu saja ini. Pagi-pagi ini konten nih. Karena malam ini timnas main. Mungkin saya akan upload siang ini. Pagi-pagi ini jam 6. 6.21. Ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah nonton video ini sampai selesai. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu biru.